Ya, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tretan. Oke, saya dengan PG Rianto. Sekarang saya kolaps dengan teman-teman YouTuber dari Kabupaten Sampang ini. Ini Mas Wil Channel. Terus satu lagi Mas Seh Official. Nanti kita subscribe bersama-sama ya. Nanti kita ada di bawah ini channel YouTube-nya. Baik, kita akan temanya hari kali ini tentang pendidikan di Kabupaten Sampang menghadapi new normal. Bagaimana keadaannya? Ya, beliau bertiga ini praktisi pendidikan, tentunya yang ya ada guru semua ini, tapi juga punya YouTuber dan aktif di kegiatan sosial. Nah, oke. Bagaimana kejelasannya tentang collab barang ini, kita saksikan di channel PG Rianto. Baik, gini caranya. Kan saat ini kan kita sudah 135 hari kurang lebih ya. Kita sebagai pengajar melakukan kegiatan BDR, belajar di rumah, work from home, bekerja di rumah. Kita merasa sesuatu yang kurang saat ini ya. Kalau pertamanya mungkin senang ya nggak masuk gitu. Sekarang sudah mulai terasa nggak enak dan sebagainya. Nah, ini gimana menurut Mas Phil, mungkin dulu Mas Phil dulu gimana ya? Ya, terkait dengan adanya pandemi corona ini, memang BDR itu adalah satu langkah yang bagus untuk sementara. Namun di sisi lain, BDR itu sedikit mengatur jarak antara guru dan siswa, karena kegiatan kita itu semua dilaksanakan secara online. Dalam dunia sekarang ini, teknologi yang semakin canggih, memang menurut saya bagus memakai sistem online. Namun di sisi lain, karena keterbatasan infrastruktur terutama dalam kepemilikan HP yaitu Android, dan juga tentunya harus didukung oleh pakai data dan juga SDM. Gurunya berarti inilah yang menjadi penghambat kegiatan BDR itu. Sehingga BDR ini kurang efektif dilaksanakan selama ini, karena yaitu infrastruktur untuk siswa kurang. Tapi secara umum baguslah, karena kita sudah memasuki dunia teknologi yang IT yang semakin pesat seperti ini. Tapi kalau kita melihat, kalau di sekolah saya mungkin kalau di Kabupaten Sampang kan daerah kota gitu ya, daerah kota. Kalau Mas Phil itu mungkin agak ke pinggir dikit gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Seh yang mungkin bukan di pinggiran tapi di luar kota, tapi Kabupaten Sampang bagaimana dengan ini? Sangat-sangat tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Pertama murid-murid saya itu tidak ada yang memiliki HP. Satu. Yang kedua, internetnya menggunakan internet, sekarang menggunakan internet desa. Tapi kalau yang dulu tidak menggunakan internet desa. Itu pun internet desa itu bisanya kalau malam hari. Kalau malam hari bisa. Tapi sebagian. Kalau sudah tidak dekat dengan pemancar internet yang di desa, itu sudah tidak ada. Tidak bisa. Berarti kurang efektif ya. Jadi bisa jadi kalau dulu itu mungkin belajar itu jam 7 sampai jam 12, sekarang malah nanti jam 9 malam bisa dihubungi oleh bisa. Oh gitu ya. BDR ini hampir 24 jam. 24 jam. Kadang tengah malam ada siswa WA. Pagi-pagi ada yang ngirim WA. Belum orang tua siswa ada ya? Belum orang tua siswa yang protes. Iya. Benar. Oke. BDR. Kesimpulannya untuk BDR biar tutup cepat lah. Untuk BDR ini apakah perlu diteruskan atau mungkin dikombin? Kalau menurut area atau mungkin tempat
Atau mungkin ya dari guru sendiri lah, gimana menurut Mas Dul dulu lah? Kalau menurut saya sih, kalau masih dalam situasi pandemi corona sih lebih baik ya diteruskan BDR ini, karena tidak ada cara lain selain BDR, belajar di rumah ini. Terutama nanti kita siswa dan guru dan orang tua siswa itu kita bantu, terutama dibantu dalam hal pakai data. Oh, pakai data. Pakai data dibantu, karena sekarang kan pemerintah sudah Hebat ini. memberikan peluang untuk membantu pembelian paket data. Karena begini, di sekolah saya aja murid saya itu ada 31 yang masuk ke Di kelas, grup kelas. saya itu ya nilai yang masuk grup saya yang punya HP Android itu kurang lebih 25. Dia ada 6 belum punya, namun yang belum punya ini ada strategi, dia bergabung ke yang punya Oh, yang punya. Android. Jadi satu Android bisa 2 orang, 3 orang karena rumahnya berdekatan. Nah ini teknik saya yang dilakukan, yang bagi yang belum punya Android tadi itu. Bisa nyontek berarti. Ya, kan di pembelajaran BDR tidak ada soal. Oh, tidak ada Ya, soal. tidak ada soal, tidak ada Gitu. ujian, dia tidak ada nyontek. Penugasan Karena itu gimana penugasan? penugasan ini secara kelompok. Secara kelompok. Oke. Kalau di desa gimana, Mas? Kalau di desa murid saya lebih dari 30 orang, minimal 40 per kelas. Yang memiliki Android cuma 5 orang. Jadi Mau dari Gimana? 40 ya. Oh, banyak yang nggak punya. Bro. nggak punya. Nggak berusaha kan. BDR itu bisa juga dengan luring, luar jaringan Luring, juga. ya, Bisa dengan daring. Kalau daring pakai Daring. online lah ya. Yang di luar jaringan, yang itu dilakukan nggak kira? Dilakukan Dilakukan. dengan cara Mendatangi siswa. bukan me-WA ke yang 5 orang itu, kemudian yang 5 orang itu Menyampaikan ke yang Oh, lain. menyampaikan. Ini baru tahu saya. Strategi baru. Strategi baru. Berarti sesama siswa itu saling bantu. mau saling bantu. Berarti Tapi apa tidak merepotkan siswa yang lain? kalau di kampung kemungkinan besar rumahnya dekat-dekat. Apa tidak mencoba guru itu mendatangi secara langsung ke rumahnya? Sekarang kan masih COVID, Pak. Bicara langsung kan dengan cara ya tadi Dengan protokol memakai ya. protokol kesehatan, Protokol kesehatan. atur jarak dengan siswa, atur Jawa pakai masker. mendatangi langsung Mendatangi, yang tidak pernah punya nggak? Android. Ya. Belum pernah. Belum pernah. Itu nanti bisa dicoba. Oke, jadi di desa ini juga saya di kota melaksanakan BDR sudah mulai terdahulu ya, mungkin sebagian besar kalau di saya ya anak murid saya itu murid-murid saya itu banyak yang Udah, menggunakan ya, Android. ya, udah. Kalau Mas Phil Kota ini Kota tapi pinggir. masih pinggir jadi Sebagian. masih banyak sebagian. Tapi kalau Mak Syeh ini yang ada di pinggir kota Hampir itu semua. hampir semua nggak punya gitu ya. Baik, sekarang gini. Nah, sekarang kita ada yang namanya new normal gitu. Di Kabupaten Sampang sekarang yang dulunya hijau gitu, biru itu ternyata Biru, dengan ada yang betul. terakhir hijau di Jawa Timur. Tetapi seiring sejalan ternyata Kabupaten Sampang ini melampaui dari kabupaten lain yang terdahulu ya, dari Pamekasan itu sudah terlampaui, dari Sumeneb juga melampaui, bahkan nomor 2 setelah Bangkalan. Nah, dengan keberadaan new normal, tetapi Sampang sekarang itu terlambat, di pusat sudah mau mengadakan new normal. Bagi pendidikan ini bagaimana kira-kira untuk Menghadapi new normal. Untuk melaksanakan new normal sendiri itu apa sih? New normal itu ya kehidupan baru. Kehidupan baru itu artinya kehidupan yang Normal. tidak biasanya dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi yang dulu, yang normal seperti dulu, tapi dengan situasi yang baru, Situasi cara-cara yang baru gitu. Contohnya kalau sekarang itu protokolnya harus pakai masker, terus jarak, physical distancing dan sebagainya. Itu media online banyak sekali. Ada gurunya nanti pakai sekat, guru di tempat, terus apa namanya? Ada jarak antara siswa satu dan siswa yang lain. Nah, ini bagaimana juga kita harus Ya, menyikapinya itu itu. rencana dari Kemendikbud ini. Iya. Teknik. Misalkan nanti di ajaran baru siswa itu mulai masuk,
sudah dipersiapkan kayaknya bagaimana teknik-tekniknya ini. Semisal ya. Emang bagaimana ya dengan situasi seperti sekarang untuk memasukkan siswa lagi ke sekolah itu aktif lagi belajar mengajar di sekolah itu memang sangat tidak memungkinkan menurut saya dalam situasi seperti sekarang, khususnya di Kabupaten Sampang ini, karena sekarang sudah banyak yang positif. Ini kalau kita sampai aktif kembali dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara new normal itu, tidak menutup kemungkinan siswa itu bisa terkena, bisa terpapar, karena ini risiko besar sebenarnya. Namun kalau memang dipaksakan untuk tetap masuk, ya kita harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Artinya siswa itu sebelum masuk ke lingkungan sekolah dia harus melaksanakan cuci tangan. Kemudian yang paling utama itu ya pakai masker. Kalau selevel SMP SMA sih masih bisa diatur pakai masker. Betul. Tapi yang sekarang yang menjadi permasalahan itu ya kalau siswa SD, TK, PAUD, TK, SD ini kan masih labil. Jangan kan suruh pakai masker, suruh ke barat aja dia lari ke timur. Ini jangan-jangan nanti maskernya dibuat mainan. Nah ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Tuh, untuk sementara mungkin dari Ya. Semisal ini anak SD ya, misalnya anak SD murid sampean berapa? kalau murid saya 31. 31. Mas Pegi 33. kalau 1 meter Nah, itu ya benar. Itu yang menjadi Kalau permasalahan. Ukuran ruang SD berapa itu? Ukuran berapa? 8 kali 9. 7 kali 8. 7 kali 8. Nah, ya itu kalau Jarak 1 kalau 1 meter. meter Paling isi 10. iya benar. Isi 10. Kalau sip-sipan ya gurunya tidak pulang 1 hari. Ya ini banyak sekali aturan. Tapi masih ngambang ini. Saat ini masih ngambang. Kalau Tapi masalah pengaturan di kelas 1 meter 2 meter itu masih bisa diatur. Yang jadi permasalahan itu sebenarnya kalau jadi permasalahan besar itu persiapan siswa di saat istirahat. Apakah bisa siswa di saat istirahat disuruh berjarak 1 meter bermain? Kan itu yang sulit. Kalau SMA masih enak. SD ini kalau tidak salah itu ada item bahwa menutup ruang bermain anak. Nah ini repotnya. berarti Ya, setelah ada belajar item. langsung pulang tanpa iya. istirahat. Ini bagus, teknik bagus. Jadi siswa itu di sekolah tidak terlalu lama. Masuk pagi jam 9 pulang. Nggak pulang. Atau jam 8 pulang tanpa istirahat. Nanti jam siswa 10-nya. yang gelombang keduanya masuk lagi jam 9, jam 11 pulang. Mungkin seperti itu Seperti ya. itu kalau sip-sip Kalau tanpa sip-sipan, istirahat ya. jadi sip-sipan. Di 2 jam di sekolah pulang. Jadi Dan jadi bisa- guru kelas atau wali kelas itu hadir di kelas tapi ada beberapa shift gitu ya sepertinya gitu. Shift. Itu satu model ya, satu model ya, Model. satu model. Kalau yang apa namanya? Contohnya protokol yang lain contohnya harus masuk cuci tangan dan sebagainya. Sepertinya di sekolah-sekolah sudah ada. Sudah ada. Cuma banyak yang hilang ya sabunnya. Kalau Atau mungkin itu gimana itu? semua memang sudah ada karena sudah diperintahkan oleh Kemendikbud untuk membeli itu alat Alat cuci, alat cuci kebersihan, disinfektan. Itu ketika ada COVID. Ada Yang COVID. dulu sebelum ada COVID kita sebetulnya Belum. sudah ada Sudah beberapa. ada. Tapi tidak sesuai dengan jumlah siswa ya gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang dablek ya, mohon maaf, ada sekolah-sekolah yang dablek, ada yang mokok lah gitu. Ada kadang-kadang nggak menggunakan. Ini gimana kira-kira? Apakah bisa berjalan nggak protokol ini di Kalau sekolah menurut Sampang? saya sih bisa berjalan karena situasi sekarang kan beda dengan yang dulu. Jadi tetap menurut saya tetap berjalan karena situasinya yang sudah seperti ini tidak mungkin sekolah atau guru itu tidak melaksanakan tak patuh ini karena korbannya ya selain kita ya siswa. Betul. Bahkan mungkin tolak ukur
bahwa kita sudah normal, new normal itu kalau sekolah itu sudah buka gitu ya? Sudah buka. Sudah buka ya. Nanti baru bisa dikatakan Nah. new normal ini berhasil atau Berhasil tidak. itu kalau sekolah sudah Sudah buka. buka. Jadi kalau masih tutup berarti bukan new normal gitu ya. Baik, itu nah, sekarang PPDB ya, PPDB entar lagi ini juga akan berjalan dan sebagainya. Nah, ini bagi orang tua siswa, mungkin orang tua siswa atau siswa baru, ini apa yang harus dipersiapkan kira-kira? Kalau kita melihat dari protokol-protokol yang sudah ada, terus mungkin kita gabungkan dengan yang terdahulu, mungkin ya anggaplah apa ya, menganalisis lah kira-kira apa yang mungkin yang perlu Kalau kita siapkan menurut saya, sebagai orang tua siswa lah. PPDB itu sampai sekarang masih belum petunjuk tekniknya masih belum turun, masih disusun. Namun kalau menurut saya PPDB itu memang ada dua cara. Yang pertama ya cara yang paling bagus itu ya online, PPDB Online. itu tentunya kita kan tidak ke sekolah. Tidak ke sekolah, betul. Itu bagus secara online. Namun di sisi lain seperti tadi kendalanya. Ya kalau di perkota, kalau di pedesaan online betul. bagaimana? Kalau Nah, di pedesaan itu kendalanya terutama jaringan. Kalau di pedesaan itu kita menjemput bola. Menjemput bola. Oh, ini berarti ini ada mendatangi berarti. mendatangi. Kalau di kota mungkin Enggak sensus. nah, siswa atau orang tua siswa pada saat PPDB itu mendatangi sekolah atau online bisa gitu di kota. Tapi ini yang di desa Mas Syekh ini Mendatangi. nah ini malah mencari ya, mendatangi jemput bola. Itu Ini kalau dari corona COVID saat ini kemungkinan ini malah riskan, berisiko sekali. Tapi kalau Kita seandainya tidak mendatangi rumah ke rumah, tetapi kita langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah kita melihat data siswa yang ingin melanjutkan ke misalnya ke SMP kita atau ke SMP mana, kita data di situ. Jadi gitu ya. langsung ke yayasan atau ke kepala sekolah. Tuh. Jadi gitu. Tapi pastinya nanti masuk itu pastinya bawa masker pasti ya. Pasti. Berarti cuci tangan, siapkan aja berarti untuk orang tanggung siswa sekarang ini siap-siap masker ya. Masuk nanti. Kalau masker kita itu sudah membuatkan. Oh, membuatkan. Bagus, Bagus. Untuk yang di kota mungkin ada beberapa aja. Tata Sampang ya. Ya siapkan masker aja. Terus mungkin juga sekolah akan melakukan standar-standar protokol ini tentunya mungkin ya. Yang datang langsung ke sekolah itu menggunakan standar protokol. Bisa PPDB itu dilaksanakan datang langsung. Nah, sekolah itu juga biasanya punya standar juga. Nanti ada cuci tangan dan juga nanti masuk di sana itu harus mungkin jaga jarak dan sebagainya, dipersiapkan aja sehingga mungkin kita efektif masuk ke sekolah itu mendaftarkan siswa kita kalau dalam jalur mendaftarkan diri secara langsung. Datang langsung ke sekolah. Kalau online enak, langsung di rumahnya masing-masing mungkin bisa. Ya, itu mungkin ya untuk Iya, datang langsung ke sekolah bisa. Nah. Dengan cara itu tetap Oke. dalam mengikuti protokol kesehatan yang ketat, Terakhir. aman. Terakhir sekarang ya. Nah, sekarang ini ada satu lagi tema atau masalah yang akan kita bahas itu tentang kapan sih masuknya. Kalau kemarin itu ada beberapa kali penundaan ya. Mulainya pertama kali tadi itu sampai akhirnya ini masuk tanggal 2 hari Selasa yang akan datang. Sedangkan hari Jumat. Ini Sampang masih belum ada edaran. Kira-kira menurut ini gimana ini nih? Kalau menurut saya itu kemarin kepala sekolah saya memberitahukan bahwa masuknya itu kalau nggak salah tanggal 8, kalau salah tahun pelajaran baru. Prediksi ya. Kalau Mas Wil gimana Mas? Mungkin ada bocoran. Kalau bocoran tidak ada. Jadi cuma sepengetahuan saya ya mungkin karena perpanjangan masuk itu biasanya rentang 14 hari. Di 14 hari nanti sampai 14 hari diperpanjang lagi. Tapi insya Allah nanti masuknya di ajaran baru. Juli Ya. Juli kalau menurut saya. Bahkan ada isu tahun ajaran tuh tunda ke Januari. Itu saya sangat tidak setuju kalau itu.
Ya, ya ini jadi perdebatan juga kalau seandainya terus tahun ajaran baru itu ditunda Ya, sampai ke Januari. Waduh, terlambat berapa semester itu sudah. Saya tidak setuju. Nah, tetapi saya dengar selentingan juga paling lambat itu paling cepat tanggal 8 ya tadi ya. Terus tanggal 15 rapotan langsung istirahat, langsung libur ya, rapot tanggal 15 terus libur kan. Kebetulan tanggal 15 kan kelulusan SD ya. SD, tanggal 20 rapor. Nah, tanggal 20 rapor. Nah, itu kemungkinan. Tetapi insya Allah mungkin saya akan cari-cari informasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kapan sih, tentang semua yang kita bahas tadi. Karena ini kan cuma perbincangan saja untuk kita bertiga. Baik, untuk saat ini kita cukupkan sekian untuk saya ya. Nanti mungkin kita lanjutkan untuk perbincangan-perbincangan yang akan datang, mungkin yang lebih up to date lagi. Terima kasih untuk Tretan Peggy. Jangan sampai lupa subscribe ya. Kami bertiga, Peggy Arianto, Mas Yul Channel, dan Mas Official. Semoga bermanfaat. Jangan sampai lupa klik like, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toreh Tretan. Jangan lupa subscribe and like untuk membangun channel ini lebih baik. Kelangkong.